Masih bersama kami di Presisi Siang. Pemirsa, untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas siang hari ini di sejumlah daerah, berikut laporan Brigadir Denada, petugas NTMC Korlantas Polri. Selamat siang pemirsa, akan melaporkan situasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk yang pertama kita akan memantau CCTV dari Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur. Lalu lintas dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung maupun yang akan mengarah ke Tanjung Priuk dan Cawang saat ini dalam situasi ramai cenderung tersendat. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat sepanjang 200 meter di belakang traffic light dan selepasnya masih mengalami perlambatan kecepatan. Untuk lalu lintas dari arah sebaliknya dalam situasi kondusif lancar. Harap para pengendara untuk tetap berhati-hati, khususnya roda 2 untuk berhenti di belakang garis stop dan patuhi marka jalan, serta tetap pada jalur yang benar untuk keselamatan diri Anda pribadi dan pengendara lainnya. Berikutnya kita bergeser ke flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat. Lalu lintas dari arah Jalan Raya dan Mogot yang akan menuju ke arah Jalan Es Parman saat ini dalam situasi ramai lancar. Begitu juga untuk lalu lintas di tol dalam kota dari arah Pluit yang akan mengarah ke Tomang maupun yang akan mengarah ke Dan Mogot dalam situasi relatif lancar pada siang hari ini. Dihimbau untuk para pengendara untuk selalu patuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing dan juga untuk tertib dalam berlalu lintas. Berikutnya kita beralih ke pos polisi Pondok Gede, Jakarta Timur. Arus kendaraan dari arah Cikampek yang akan menuju ke arah Jakarta dalam situasi lancar. Begitu juga untuk lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Cikampek dalam situasi kondusif lancar pada siang hari ini. Dihimbau untuk para pengendara meskipun terlihat lancar, dihimbau untuk tetap waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda. Dan pemirsa, yang terakhir kita akan memantau CCTV dari pos polisi Wangun, Banyumas, Jawa Tengah. Lalu lintas dari arah Cilacap Wangon yang akan menuju ke arah Jalan Aji Barang dalam situasi kondusif lancar dan saat ini kondisi sedang diguyur hujan. Dan lalu lintas dari Jalan Terminal Wangon yang akan mengarah ke alun-alun Wangon dalam situasi relatif lancar. Harap para pengendara untuk selalu waspada dan perhatikan selalu batas maksimal kecepatan kendaraan Anda, dikarenakan kawasan ini adalah persimpangan dari segala arah. Dan untuk informasi selengkapnya Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau melalui SMS Center di 9119. Salam presisi. Pemirsa, setiap tanggal 24 Oktober diperingati sebagai Hari Diplomat Sedunia. Pada hari itu, dunia memberikan penghormatan kepada para diplomat yang bekerja tanpa lelah membangun jembatan perdamaian antar negara. Setiap tahunnya tanggal 24 Oktober tidak hanya diperingati sebagai Hari Perserikatan Bangsa-Bangsa, tetapi juga sebagai Hari Diplomat Sedunia. Pada 2025, dunia sekali lagi akan berhenti sejenak untuk memberikan penghormatan kepada para diplomat, para pahlawan di balik meja perundingan yang bekerja tanpa lelah untuk membangun jembatan antar negara. Hari Diplomat Sedunia adalah momen untuk mengenali dan menghargai kontribusi vital para diplomat dalam menjaga perdamaian, mempromosikan kerjasama internasional, dan menyelesaikan konflik melalui jalur diplomasi. Mereka adalah ujung tombak dalam membangun hubungan bilateral dan multilateral yang kuat, jauh dari sorotan kamera dan seringkali penuh dengan tantangan kompleks. Di awal kemerdekaan, diplomasi Indonesia menjadi senjata ampuh yang melengkapi perjuangan bersenjata. Melalui perjanjian Linggarjati dan konferensi Meja Bundar, para diplomat seperti Haji Agus Salim dan Sultan Syahrir berhasil memperoleh pengakuan kedaulatan dari dunia internasional. Diplomasi Indonesia kini telah berevolusi. Indonesia aktif sebagai penjaga perdamaian melalui pasukan Garuda di bawah PBB, mempromosikan demokrasi dan hak asasi manusia, serta menjadi juru bicara negara berkembang dalam isu-isu global seperti perubahan iklim. Melalui G20 dan ASEAN, Indonesia terus memperjuangkan kepentingan nasional dan stabilitas kawasan, membuktikan komitmennya sebagai partner for peace and prosperity. Di dunia yang saling terhubung, peran diplomat menjadi lebih penting dari sebelumnya. Tugas mereka meluas tidak hanya pada politik, tapi juga mencakup ekonomi dan perdagangan, budaya dan pendidikan, bantuan kemanusiaan hingga isu global seperti perubahan iklim, terorisme, dan pandemi. Untuk tahun ini, Hari Diplomat Sedunia masih berfokus pada upaya membangun kepercayaan dalam tatanan global yang penuh gejolak, memperkuat multilateralisme, dan memanfaatkan diplomasi untuk aksi iklim yang lebih ambisius.
Selamat Hari Diplomat Sedunia 2025 dengan apresiasi yang mendalam bagi para pahlawan tanpa jubah yang membawa obor perdamaian ke seluruh penjuru dunia. Tim Liputan Polri TV. Beralih ke informasi berikutnya, pemirsa, Kapolres Ngawi AKBP Charles Pandapotan Tampu Bulon, pejabat utama Polres Ngawi, turut serta melaksanakan pengecekan lokasi yang akan dikunjungi oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di wilayah Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Kegiatan ini merupakan bentuk sinergitas dan kesiapan Polres Ngawi dalam mendukung persiapan pengamanan kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia di Kabupaten Ngawi, guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman, tertib, dan lancar. Kapolres Ngawi AKBP Charles Pandapotan Tampu Bulon menegaskan bahwa Polres Ngawi siap mendukung penuh pengamanan kegiatan kenegaraan. Polres Ngawi bersama seluruh unsur TNI, pemerintah daerah, dan instansi terkait terus berkoordinasi memastikan kesiapan pengamanan di setiap titik yang akan dikunjungi Bapak Presiden. Dengan adanya pengecekan ini, diharapkan seluruh aspek pengamanan telah dipersiapkan secara optimal, mulai dari pengatur jalur, lokasi kegiatan, hingga kesiapan personel di lapangan. Dari Humas Polres Ngawi, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, memperingati hari jadi ke-74 Humas Polri, Bidang Humas Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan menggelar kegiatan bakti sosial donor darah. Acara yang berlangsung penuh semangat ini diselenggarakan di Mapolda Kalsel, Banjarbaru pada Rabu 22 Oktober 2025. Pada hari ini, Polda Kalimantan Selatan melaksanakan donor darah serentak dalam rangka Hari Jadi Humas ke-74 yang dilaksanakan di Mapolda Kalimantan Selatan. Mari kita saksikan kegiatannya. Kegiatan yang mengusung tema Polisi Humanis Harapan Masyarakat ini diikuti secara antusias oleh para pejabat utama dan personel Polri baik dari Bid Humas Polda Kalsel maupun satuan kerja lainnya, serta melibatkan rekan-rekan wartawan. Kabid Humas Polda Kalsel, Kombes Pol Adam Erwindi, menyampaikan donor darah ini merupakan wujud nyata bakti Polri, khususnya Bid Humas Polda Kalsel kepada masyarakat. 576 kantong darah terkumpul dalam kegiatan donor darah serentak hingga Polresta jajaran Polda Kalsel. Menurut Kabid Humas, kegiatan ini bukan hanya seremonial belaka, tetapi merupakan bentuk kepedulian sesama. Satu kantong darah yang didonasikan menjadi harapan hidup bagi yang membutuhkan. Kerjasama dijalin dengan Palang Merah Indonesia untuk memastikan proses donor darah berjalan lancar, higienis, dan sesuai prosedur kesehatan. Kabid Humas berharap donor darah ini tidak hanya memperingati momen bersejarah bagi Humas Polri, tetapi juga mampu memperkuat hubungan silaturahmi antara Polri dan masyarakat. Dengan demikian, citra Polri yang humanis dan dekat dengan warga semakin tertanam di hati masyarakat. Dari Humas Polda Kalimantan Selatan, melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polda Sumatera Barat menggelar bakti kesehatan donor darah dan pemeriksaan kesehatan gratis untuk insan pers di wilayah Sumatera Barat. Dan berikut liputan Brigade Breta Suci Stefani, personel Humas Polda Sumatera Barat untuk Anda. Dalam rangka Hari Ulang Tahun Humas Polri ke-74, Polda Sumatera Barat melaksanakan kegiatan donor darah yang dilaksanakan di lantai 4 Polda Sumatera Barat. Menyambut Hari Ulang Tahun ke-74 Humas Polri yang jatuh pada tanggal 30 Oktober mendatang, Polda Sumatera Barat melalui Bid Humas menggelar bakti kesehatan berupa donor darah dan pemeriksaan gratis bagi awak media di Mapolda Sumatera Barat. Kegiatan yang dipusatkan di lantai 4 Mapolda Sumatera Barat ini menyediakan layanan pemeriksaan tekanan darah, gula darah, kolesterol, asam urat, serta konsultasi kesehatan umum. Inisiatif ini mencerminkan komitmen institusi kepolisian dalam menjaga kesehatan para mitra kerja utamanya, yaitu jurnalis. Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Barat, Kombes Pol Susmelawati Rosya, menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekedar seremoni, tetapi merupakan wujud nyata kepedulian dan sinergi antara Polri dan insan media dalam membangun hubungan kemanusiaan yang hangat dan bermakna. Kegiatan pengobatan gratis bagi insan pers ini merupakan bentuk penghargaan dan terima kasih Polri atas dedikasi rekan-rekan wartawan yang selama ini menjadi mitra strategis bagi kami dalam menyampaikan informasi yang benar, berimbang, dan membangun citra positif Polri di mata publik.
acara puncaknya tentu tadi yang 3 tadi itu sosial, pengobatan gratis, media. Kita juga melibatkan media juga nanti karena ini kan humasnya. Jadi Polri itu masyarakat bagaimana melakukan Polri itu untuk masyarakat bisa membuat berdampak yang positif yang langsung. Masuk juga nanti yang pengobatan gratis seperti ini. Kita mendonor darah ini kan itu kan. Coba bayangkan kalau keluarga kita ada butuh darah, kadang susah aja kan. Ada polisi peduli bahwa kita ada mungkin kalau sekarang lebih akan disalahkan kepada rumah sakit yang membutuhkan. Dari lantai 4 Polda Sumatera Barat, saya Brigadir Breta Suci Stefani melaporkan. Salam presisi. Pemirsa, Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.